مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullaha an yamunna 'alaina bil 'ilmi an-nafi' wal 'amali as-salih wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yufaqqihana fid din wa an yarzuqana al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan pada bab salat. Yang pertama tentang pengertian salat. Jadi salat secara bahasa artinya berdoa. Ini as-salatu bermakna ad-du'a. Salat berarti doa. Nah, maka di dalam salat banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan. Ya, banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan, termasuk doa yang diajarkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, ini adalah doa yang ringkas tetapi mengandung faidah atau manfaat yang begitu luar biasa baik dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, secara istilah salat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi salat itu ada ucapannya, ada bacaannya, bacaan tertentu seperti membaca Al-Fatihah, membaca tasyahud akhir, at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Kemudian ada perbuatannya seperti ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya. Yang dimana salat ini diawali dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu artinya, takbir artinya kita melafalkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kemudian al-ihram artinya haram. Berarti takbir ihram artinya yang mengharamkan. Berarti takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Takbiratul ihram itu mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan di luar sholat. Apa contohnya? Makan. Makan itu boleh, tetapi setelah takbiratul ihram, makan itu haram. Jadi setelah takbiratul ihram artinya takbir ini menjadikan yang asalnya boleh menjadi haram. Jadi takbir yang mengharamkan makan, takbir yang mengharamkan minum, takbir yang mengharamkan berbicara. Itu arti daripada takbiratul ihram. Jadi kalau ditanya apa arti dari takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Nah, mengharamkan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan sholat. Kalau ruku itu berkaitan dengan sholat, makanya tidak haram. Membaca Al-Fatihah itu tidak haram karena berkaitan dengan bacaan sholat. Nah, tetapi yang tidak berkaitan dengan sholat diharamkan dilakukan di dalam sholat. Apa contohnya? Makan. Makan hukum asalnya halal, tapi setelah Allahu Akbar, makan haram, minum haram, berbicara seperti ini, berbahasa Indonesia, ya ini boleh, tetapi setelah takbiratul ihram diharamkan berbicara selain bacaan-bacaan yang berkaitan dengan sholat, selain gerakan-gerakan yang berkaitan dengan sholat. Itu nama daripada, itu sebab dinamakannya takbiratul ihram. Dan diakhiri dengan salam. Jadi awalnya takbiratul ihram, akhir sholat ditutup dengan salam. Berarti salam masih termasuk dalam bagian sholat. Setelah salam barulah kita, artinya salam ini biasa dikatakan juga menghalalkan. Kalau takbiratul ihram tadi mengharamkan, salam ini apa? At-tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Yang awalnya tadi haram di dalam sholat makan, tapi setelah salam
makan jadi halal lagi. Nah, salam. Karena kita mengucapkan assalamu alaikum. Dan itu doa untuk siapa? Untuk para malaikat, untuk orang-orang yang soleh dari bangsa jin dan manusia. Jadi ketika kita assalamualaikum itu doa untuk malaikat dan untuk makhluk yang soleh dari bangsa jin dan manusia. Itu artinya doa keselamatan. Doa keselamatan ke kanan maupun ke kiri. Assalamualaikum. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang tadabbur makna sholat. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan uzur sholat. Nah, uzur sholat ada dua, tidur dan lupa. Sekarang, apa yang dimaksud dengan uzur? Nah, itu dulu, biar kita paham apa yang dimaksud dengan uzur. Uzur itu adalah, mungkin bisa dicatat, uzur adalah halangan yang menjadikan orang tidak berdosa, halangan yang menjadikan orang tidak berdosa saat sholat di luar waktu. Halangan yang menjadikan orang tidak berdosa saat sholat di luar waktu. Saat sholat di luar waktu. Nah, kalau ada orang sholat zuhur di waktu asar, berdosa atau tidak? Sholat zuhur setelah azan asar, berdosa atau tidak? Berdosa. Orang sholat di luar waktunya itu berdosa. Sholat subuh sekarang, berdosa atau tidak? Berdosa. Kenapa? Ini bukan waktu sholat subuh. Nah, karena setiap sholat itu ada waktunya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Waktu subuh. Kapan waktu subuh? Waktu subuh itu dari terbit fajar, tapi fajar sodik. Karena fajar itu ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar sodik. Nah, biasanya azan itu yang sekarang ada itu namanya fajar sodik. Artinya dari azan subuh sampai, tapi kalau yang dua kali azan, berarti azan pertamanya itu biasanya di fajar kazib. Yang dua azan. Tapi kalau sekali azan, berarti itu di fajar sodik namanya. Itulah waktu subuh. Sampai kapan waktu subuh? Sampai terbitnya matahari. Jadi waktu subuh itu terbit fajar sampai terbit matahari. Kalau ada orang sholat subuh sebelum terbit matahari, berdosa atau tidak? Tidak. Karena itu masih di dalam waktu. Nah, lihat di Google. Jadwal sholat, misalnya apa ini? Karang Pandan hari ini. Nah, dilihat di situ. Misalnya jam berapa itu? Sekitar jam 5 lewat 10 menit. Jam 5 lewat 10 menit. Anggaplah ada orang sholat subuh jam 5, itu berdosa atau tidak? Tidak, karena itu masih waktu. Tapi kalau ada orang sholat jam 5 lewat 15, sholat subuhnya, berdosa atau tidak? Waktu subuh sampai 5 lewat 10. Sholatnya 5 lewat 15. Berdosa karena sudah lewat waktu. Sholat subuhnya di luar waktu. Apalagi jam 7, apalagi jam 9. Sholat duha namanya itu. Sholat duha. Nah, sholat zuhur berarti dari terbit matahari sampai azan zuhur itu tidak ada waktu sholat, kecuali namanya waktu sholat duha. Tidak ada sholat fardu di situ, kecuali sholat sunnah duha. Nah, setelah itu azan zuhur sampai azan asar. Sebelum azan asar jam 3, anggaplah jam 3. Berarti waktu zuhur itu sampai jam 2.59 gitu aja. Jam 2, karena azan asarnya misalnya jam 3.
pas 00. Berarti waktu zuhurnya dari azan zuhur sampai jam 2:59. Itu namanya waktu zuhur. Jam 3-nya waktu asar. Gitu. Sampai kapan waktu asar? Sampai 1 menit sebelum, intinya sebelum azan maghrib, gitu aja. Kalau sudah Allahu Akbar azan maghrib, berarti itu sudah permulaan waktu maghrib. Sebelum ada Allahu Akbar, berarti itu masih waktu asar. Jadi bersambung itu, bersambung. Waktu zuhur habis, masuk waktu asar. Waktu asar habis, masuk waktu maghrib. Waktu maghrib habis, masuk waktu isya. Waktu isya habis, masuk waktu subuh. Berarti waktu isya itu panjang. Bisa dikatakan waktu yang paling panjang. Ada orang, misalnya tadi jam berapa subuh? Subuh jam 4. Gampangannya aja, jam 4.00 gitu aja. Jam 4.00. Berarti waktu isya sampai jam 3:59. Itu waktu isya. Kalau ada orang sholat isya jam 3 subuh, jam 3 dini hari, itu berdosa atau tidak? Tidak, karena itu waktu isya. Tapi kalau setelah azan subuh dia sholat isya, berdosa. Jadi ini bisa dipahami. Nah, jadi waktu isya lebih panjang. Nah, sampai azan subuh. Tapi tentunya waktu yang paling afdol di awal waktu. Kita berbicara tadi itu waktunya, dari awal sampai akhirnya. Tetapi waktu yang paling afdol di awal waktu. Di awal waktu namanya waktul fadilah. Waktul fadilah. Azan ya, seperti yang di masjid itu biasanya di awal waktu. Nah, ini kita sudah tahu waktu-waktu sholat. Artinya ketika ada orang sholat di luar waktunya, itu hukum asalnya berdosa. Berdosa. Ini tidak boleh. Nah, tapi terkadang ada orang sholat di luar waktu tapi tidak berdosa. Kenapa? Karena ada 2 uzur ini. Itulah yang dinamakan uzur tadi. 2 uzur ini yang asalnya tadi orang sholat di luar waktu itu berdosa, karena ada yang 2 ini, akhirnya yang dari berdosa itu menjadi tidak berdosa. Karena ada uzur namanya. Apa itu uzur? Ada halangan. Halangan inilah atau uzur inilah yang menjadikan dari berdosa, orang sholat di luar waktu itu dari berdosa menjadi tidak berdosa. Jadi dia sholat di luar waktu tidak berdosa juga. Kenapa? Karena ada halangannya. Apa itu halangannya? Ada 2. Yang pertama karena tidur, yang kedua karena lupa. Jadi bisa dipahami ini makna daripada uzur sholat. Nah, jadi uzur sholat halangan yang menjadikan asalnya orang sholat di luar waktu itu berdosa, tapi karena ada uzur berubah menjadi berdosa, menjadi tidak berdosa. Nah, sekarang kita rinci. Tidur yang seperti apa yang menjadi uzur? Bukan semua tidur. Nah, bukan semua tidur. Ini tiap hari sholat subuhnya jam 7 misalnya. Kenapa? Ketiduran. Nah, ketidur. Bukan semua tidur. Nah, ini yang kita akan kaji. Nah, yang pertama dulu. Berarti tidur yang seperti apa yang menjadi uzur, dan tidur yang seperti apa yang tidak dianggap uzur. Catat. Saya ringkas saja, ringkas. Nah, berarti ini judulnya apa tadi? Uzur. Uzur salat. Nah, tadi kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan uzur. Halangan yang menjadikan apa tadi? Tidak berdosa saat dilakukan di luar waktu.
Nah, dan kita sudah menjelaskan bahwa orang sholat di luar waktu hukumnya berdoa, kecuali ada apa uzur ini? Ada dua. Yang pertama tidur. Nah, sekarang kita bagi dua. Nah, tidur sebelum masuk waktu. Tidur sebelum masuk waktu. Misalnya azan zuhur jam 12, ini mudahnya saja. Jam 12. Dia tidurnya jam 10 pagi. Ya sebelum jam 12, berarti itu belum masuk waktu zuhur. Nah, jadi tidurnya ibaratnya tidurnya sebelum azan. Dia mau tidur siang. Tidur siangnya jam 10.30. 10.30 itu sudah masuk waktu zuhur atau belum? Belum, berarti ini contohnya. Berarti yang dimaksud sebelum masuk waktu sholat. Jadi dia tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Bagaimana hukumnya kalau ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat? Nah, secara umum hukumnya dia termasuk uzur. Jadi jawabannya di sini termasuk uzur. Apa yang dimaksud dengan uzur? Artinya, anggaplah tadi ada orang tidur jam 10. Ini tidur 10.30. Waktu zuhur berapa? 11.30 kayaknya ya. Anggaplah seperti ini. Berarti 1 jam sebelum masuk waktu namanya. Tidurnya di jam 10.30. Waktu zuhurnya 11.30. Nah, sekarang dia sholat zuhur jam 5. Jam 5 sore. Jam 5 sore berarti waktu apa nih kalau jam 5 sore? Berarti dia sholat zuhur di luar waktu, itu namanya. Karena terbangun jam 5. Nggak tahu ini, capek atau apa ini. Jam 10 tidurnya, bangunnya jam 5. Karena galau, banyak masalah, ya kan? Atau banyak utang misalnya. Jadi tidurnya sampai jam 5. Nah, sekarang dia sholat zuhur di luar waktu. Kita hukumnya tadi, orang yang sholat di luar waktu berdoa. Tapi karena dia uzur, ini warna hijau. Dia uzur, maka yang aslinya berdosa, asalnya berdosa menjadi tidak berdosa karena ada uzur, ada halangan yang menjadikan orang yang tidur ini tidak berdosa. Ada halangannya. Apa halangannya? Tidur. Jadi tidurnya dianggap uzur. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu. Nah, inilah kita tidur sebelum masuk waktu, tidur bablas. Ketika bablas sudah habis waktunya, baru sholat di luar waktu. Nah, maka itu termasuk tidur yang dianggap uzur. Artinya, orang yang sholat di jam 5 ini tidak berdosa. Tapi bukan tidur-tiduran, tidur beneran. Bukan yang bangun, tidur lagi, bangun. Bukan yang malas-malasan. Memang tiba-tiba terbangun, sudah jam 5 gitu. Itu yang dimaksud tidur sungguhan. Tidur sungguhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama sebelum, berarti yang kedua sesudah. Nah, yang kedua sesudah masuk waktu. Nah, berarti ini tadi bedanya ini. Ini sebelum, ini sesudah.
Kira-kira kalau sesudah masuk waktu itu hukumnya bagaimana? Hah? Tunggu, kita tafsir dulu. Nah, di sini kita bagi menjadi tiga, atau bagi dua, nggak apa-apa, bagi dua. Sini A. Jadi apa artinya sesudah masuk waktu? Dia tidurnya jam 11.30. Nih, Allahu Akbar, tidur. Ya kan? Obat ngantuk. Nah, dia dengar azan, pergi tidur. Berarti harusnya kan sudah masuk waktu. Nah, jadi ini orang yang tidur jam 11.30. Nah, kemudian sesudah masuk waktu ini dia tidur. Kenapa dia tidur? Kondisi pertama, dia yakin insya Allah bisa terbangun sebelum keluarnya waktu. Anggaplah dia bilang, ya saya tidur dulu, saya ngantuk, tapi insya Allah saya bisa bangun jam 2. Jam 2 masih waktu zuhur. Jam 2 masih waktu zuhur. Karena anggaplah waktu asar, jam berapa waktu asar? Jam 2.30. Nah, tapi dia bilang saya masih bisa bangun jam 2 dan saya insya Allah saya nanti sholat zuhurnya di jam 2. Berarti ini apa namanya? Syibhul yakin. Apa namanya? Hampir yakin lah bisa bangun. Nah, apa namanya ini? Dugaan kuat. Jadi dia dugaan kuat. Kenapa dia bisa mengatakan saya bisa bangun? Karena dia sudah misalnya dia nitip ke istrinya atau nitip ke temannya, nanti jam 2 bangunin saya. Atau menggunakan alarm misalnya. Tapi sebagian orang, tapi alarm ini tergantung orangnya. Terkadang ada orang alarmnya bunyi 10 kali belum bangun-bangun. Nah, tapi kalau dia sudah yakin saya kalau dengar alarm bisa bangun, nah, berarti itu namanya dugaan kuat bisa bangun. Berarti ini dugaan kuat yang dimaksud di sini, ibaratnya dia nitip, ya, dia pesan ke keluarganya untuk dibangunkan, dibangunkan. Nah, ini namanya dugaan kuat. Yang kedua itu ragu-ragu. Apa artinya ragu-ragu? 50-50. Bisa bangun 50%, tidak bisa bangun 50. Berarti di sini ragu-ragu. 50%. Jadi antara bisa dan tidak. Ya, ragu itu tengah. Tengah. Kalau ini itu hampir 100%. Karena dia sudah pesan orang lain atau keluarganya untuk dibangunkan. Kalau ini tidak pesan, tapi dia ragu. Kayaknya saya kalau tidur sekarang jam 2 itu bisa bangun atau tidak. Masih ragu-ragu seperti itu. Nah, sekarang yang pertama ini kira-kira ini termasuk uzur atau tidak? Dia tidur setelah masuk waktu. Harusnya kan bisa sholat dulu baru tidur. Tapi dia tidur dulu. Nah, dengan dugaan kuat. Ini uzur atau tidak? Ini masih uzur. Dan ini tidak uzur. Ini tidak uzur. Ini kalau sudah masuk waktu, ya, tapi dia dia mesan keluarganya untuk dibangunkan, maka itu menjadi uzur. Tetapi catatan tambahannya di sini, dia uzur, tapi tidurnya makruh. Jadi bagusnya sholat dulu. Tidurnya makruh, tapi ini uzur.
Kalau kita mengatakan uzur, apa arti uzur? Kalau dia bablas tidak berdosa, itu arti uzur. Apa arti tidak uzur? Kalau dia bablas dia berdosa. Itu kalau kita mengatakan tidak uzur, berarti kalau dia bablas sholat jam 5 berarti dosa. Kalau kita menulis ini uzur, berarti kalau dia sholat jam 5 berarti tidak berdosa. Itu arti uzur dan tidak uzur. Nah, di sini uzur tetapi tidurnya makruh. Di sini tidak uzur, tidurnya haram. Tidurnya haram. Nah, ini ragu-ragu, apalagi kalau sudah kemungkinan besar tidak bangun. Dia punya pengalaman pribadi, kalau saya tidur gini biasanya bablas. Nah, apalagi yang seperti itu. Nah, saya kalau tidur biasanya bablas. Nah, berarti itu lebih parah. Itu tidak uzur, tidurnya juga haram. Nah, berarti dugaan kuat tidak bangun. Kalau ini dugaan kuat, maksudnya dugaan kuat bisa bangun. Kalau sini atau dugaan kuat tidak bangun. Nah, kalau sudah menduga tidak bangun terus dia pergi tidur, tidurnya itu tidak uzur dan tidurnya itu berdosa. Nah, ini rincian daripada tidur. Jadi ada tidur sebelum masuk waktu, itu secara umum dia uzur. Ada tidur sesudah masuk waktu, ini ada rinciannya, ada A. Kalau dia menduga dia bisa bangun, nah maka dia uzur. Kalau tidak menduga bisa bangun, maka tidak uzur. Nah, apa yang dimaksud dengan uzur di sini atau di sini tidak uzur? Anggaplah orang ini menduga dia tidak bangun. Menduga tidak bangun. Dia tidur jam 11.30 setelah dengar azan zuhur. Dia menduga tidak bisa bangun sebelum habis waktu. Tapi tiba-tiba misalnya ada keributan atau ada gempa. Akhirnya dia bangun jam 2. Ini yang ini. Dia bangun jam 2. Jam 2 itu masih waktu zuhur. Dia bangun jam 2, artinya dia sholat zuhur di luar waktu atau masih di dalam waktu? Di dalam waktu. Dia berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena dia sholat zuhur masih. Tetapi meskipun dia tidak berdosa, tidurnya itu sudah haram. Nah, ini anggaplah orang yang ini, yang B ini. Orang yang B ini ada dua kondisi. Dia dugaan kuat tidak bangun, tetapi dia salah menduga. Akhirnya dia bangun sebelum akhir waktu dan dia sholat masih di dalam waktu zuhur. Ya, karena sebab dan yang lain. Nah, jadi di sini orang ini sholat jam 2, masih dalam waktu. Sholat jam 5, berarti bablas. Sesuai dengan dugaannya, berarti dugaannya bagus. Nah, ini tidak sesuai dugaannya. Ini dugaannya bablas, tapi dia bangun sebelum habis waktu. Dia sholat jam 2. Orang yang ini berarti dia tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena masih sholat di dalam waktu. Tapi meskipun dia tidak berdosa karena dia masih sholat, tapi tidurnya itu sudah dosa. Tidurnya, bukan sholatnya. Sholatnya tidak berdosa karena masih dalam waktu. Tapi tidurnya ini, yang haram ini, itu yang berdosa. Berarti ini dapat satu dosa. Dosa apa ini yang satu? Dosa tidur. Sekarang yang ini berapa dosa ini kira-kira? Yang 14 ini. Ini dapat 2 dosa.
Dosa yang pertama, dosa tidur, sama seperti yang ini, dosa tidur, dan dia sholat dosa sholat di luar waktu, dan tentunya ini dosanya lebih berat lagi, sholat di luar waktu. Berarti yang bablas ini dosanya 2, yang tidak bablas dosanya 1, dosa tidur. Bisa dipahami. Nah, sekarang catatan kecil di bawah di sini. Ya, ada catatan kecil. Catatan kecilnya, kalau dia uzur, di sini tidak uzur. Nah, kalau uzur tidak wajib langsung sholat gitu aja. Ini wajib apa artinya? Ini kalau dia uzur, yang warna hijau ini yang atas, uzur, ini uzur. Kalau uzur, kemudian dia bangun jam 5, itu ndak wajib langsung sholat jam 5. Yang penting masih ada waktu misalnya. Anggaplah azan maghrib jam 6, berarti masih ada 1 jam. Nah, kalau dia sholat jam 5.30, bangunnya kan jam 5. Tapi karena dia uzur, dia tidak wajib langsung sholat jam 5. Pas bangun itu enggak, bisa ngopi lah 1 kali. Bisa ngopi terus sholat zuhur. Jadi jam 5.59. Itu nanti enggak bisa juga kalau 1 menit sholat zuhur. Nanti masuknya maghrib itu kalau 5.59. Nah, intinya cukup untuk sholat. Nah, kalau yang tidak uzur yang ini tidak uzur ini. Dia bangun, dia wajib langsung sholat. Bangun jam 5 berarti jam 5 langsung sholat. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ngopi, Dia wajib langsung sholat. Pas bangun itu wudhu sholat. Tidak boleh melakukan apapun selain wudhu sholat, gitu maksudnya. Karena tidak uzur. Kalau uzur bisa bernapas lah, baca 1, 2, 3, ya, buka HP dikit, ya kan? Ya masih bisa. Karena tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia uzur. Kalau tidak uzur wajib. Ada orang dia tidur ini, sholatnya tidak uzur, tidurnya tidak uzur, bangun jam 5, berarti tadi dapat 2 dosa. Setelah bangun jam 5 dia tidak langsung sholat, berarti dia 3 dosa, tambah 1 bonus. Nah, bonus apa yang satunya? Karena tidak langsung. Yang ini, dosa yang ini. Berarti ada orang tidurnya tidak uzur, sholatnya di luar waktu. Kemudian setelah bangun tidak langsung sholat, ditunda-tunda lagi. Berarti dia kumpulkan 3 dosa. Dosa yang pertama, dosa tidurnya. Dosa yang kedua, karena dia sholat di luar waktu. Dosa yang ketiga, karena dia tidak langsung mendirikan sholat. Nah, ini bisa dipahami yang ini. Ini catatan kecilnya. Nah, jadi kalau uzur tidak wajib langsung, meskipun yang afdol langsung. Tapi kita berbicara wajib tidak.
Tapi kalau berbicara sunnahnya, ya tentunya bangun tidur meskipun yang ini ya disunahkan langsung sholat gitu. Disunahkan langsung sholat. Tapi kalau ini memang wajib. Ini hukumnya wajib langsung sholat. Yang ini, yang tidak uzur. Kalau dia tidak sholat berarti 3 dosa. 3 dosa. Nah, catatan yang kedua. Di sini ada 2 catatan. Catatan yang kedua. Nah, saya tambah di sini aja. Kalau uzur, ini catatan yang pertama tadi. Ya, catatan kedua. Ini yang pertama. Nah, kalau uzur tidak wajib sholat, tidak wajib langsung sholat. Kalau tidak uzur, wajib langsung sholat. Yang kedua, kalau uzur tidak wajib dibangunkan. Kalau tidak uzur, wajib dibangunkan. Yang ungu ini bukan untuk orang yang tidur, tapi untuk keluarganya. Ini untuk keluarganya. Dia lihat ini belum sholat zuhur, dia tahu. Dan dia misalnya tidurnya setelah azan misalnya. Dia tidurnya setelah azan. Orang tuanya tahu anaknya tidur gitu. Dan tidurnya itu belum sholat. Sedangkan tidurnya itu sudah masuk waktu. Orang tuanya tidak wajib membangunkan. Tentunya sunnah. Tetap sunnah. Tapi kalau tidak uzur dan orang di sekitarnya itu membiarkan, bukan hanya anak ini, siapapun itu, teman, tetangga, kita kunjungan, ya, atau anak pondok misalnya, dia temannya dibiarin tidur, sudah bablas, ya kan, dibiarin tidur, berarti yang membiarkan tidur itu berdosa. Tapi kalau sudah dibangunkan tidak mau bangun-bangun, ya bukan urusan gitu, urusan dia. Yang penting kita sudah membangunkan. Ini untuk orang yang di sekitarnya melihat keluarga atau temannya, kerabatnya tidur dan dia tahu dia belum sholat misalnya. Kalau dibiarkan, yang membiarkan ini yang berdosa. Yang membiarkan itu yang berdosa. Bilang, diri saya ya, diri antum, diri antum. Nah, dia berdosa. Karena dia membiarkan orang tertidur. Nah, dan orang tersebut belum sholat. Nah, ini yang pertama. Nah, sekarang kita pindah. Ini yang kedua dulu, lupa. Jadi ada 2 uzur ya yang menjadikan seseorang itu ketika dia sholat atau dia bablas sholat di luar waktu menjadi tidak berdosa. Yang pertama tidur, dan kita sudah rinci ada tidur yang menjadi uzur, ada tidur yang menjadi tidak uzur. Yang uzur ini tidak berdosa kalau dia bablas, yang tidak uzur ini dia berdosa kalau bablas. Nah, sekarang lupa. Nah, ini di mana ini? Ini sudah ini? Sudah. Mana penghapusnya? Di sana ya. Atau gini aja. Ini dikit insya Allah. Nah, yang kedua, nggak apa-apa. Lupa. Nah, lupa yang bagaimana yang menjadi uzur dan lupa yang tidak menjadi uzur. Nah, kalau lupa ini dilihat dari sebab lupanya. Apa yang menyebabkan orang itu menjadi lupa sholat gitu. Apa yang menjadikan dia lupa sholat? Ini bukan lupa-lupaan, ini lupa beneran. Yang penting bukan dibuat-buat lupanya. Memang lupa, astagfirullah belum sholat gitu. Padahal sudah keluar waktu, ya kan? Berarti benar-benar lupa karena astagfirullah, ya kan? Astagfirullahnya juga beneran gitu. Astagfirullah belum sholat. Tadi malam misalnya
biasanya itu sholat jamaah terus, tapi karena tadi malam ada kesibukan, ada acara, ada tamu, dikiranya sudah sholat isya, ternyata belum, bangunnya setelah azan subuh, berarti lupa sholat isya namanya itu. Bukan lupa-lupaan, lupa beneran. Nah sekarang, yang menjadikan dia lupa apa? Penyebab dia orang lupa itu ada penyebabnya. Nah, yang pertama, kalau penyebab lupanya ini, penyebab lupanya karena sesuatu, atau tambah dulu ini, sebab lupa. Ya, sebab lupa ada dua. Sebab lupa yang pertama, lupa karena sesuatu yang boleh. Lupa karena sesuatu yang boleh. Yang dibolehkan. Nah, kenapa dia lupa? Karena dia menuntut ilmu, murojaah misalnya. Saking asiknya murojaah sampai lupa sholat, sampai lupa sholat. Intinya dia lupa dengan sesuatu yang baik. Dia melakukan amal baik, kemudian dia lupa. Akhirnya dia lupa, sibuk dengan sesuatu yang baik, bermanfaat. Akhirnya dia lupa sampai dia bablas, gitu. Nah, kemudian yang kedua, lupa karena sesuatu yang dilarang. Nah, yang dilarang itu secara umum. Kalau kita mengatakan yang dilarang berarti ada dua. Yang dilarang itu kadang hukumnya makruh atau haram. Baik yang melakukan makruh kemudian lupa atau melakukan haram dan lupa, nanti kita tentukan. Sekarang kalau hukum sebab lupanya dia karena sesuatu boleh, dia melakukan sesuatu yang boleh, ya, memuliakan tamu, dan ya ada tamu kemudian dia sibuk dengan ikramud duyuf hingga akhirnya dia lupa sholat misalnya, seperti itu. Orang yang seperti ini lupanya menjadi uzur kalau dia sebab lupanya karena sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Tapi kalau lupanya karena sesuatu yang makruh, apa contohnya yang makruh? Ini tidak uzur. Kalau yang makruh saja tidak uzur, apalagi yang haram, tentunya lebih tidak uzur. Nah, ini lebih tidak uzur. Apa contohnya? Kalau di kitab Nailur Roja disebutkan contoh yang makruh itu main catur sampai lupa sholat. Berarti kalau dia bablas, dia berdosa. Kenapa? Karena catur itu hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi 3 mazhab catur itu haram. Yang paling ringan itu mazhab Syafi'i, masih mending gitu. Hanafi, Maliki, Hambali, catur haram. Mazhab Syafi'i ya turun dikit, jadinya makruh. Tapi kalau main catur dan sampai melalaikan kewajiban tidak sholat, semua sepakat ya haram, jelas. Ya, semua sepakat haram. Ya sama, kira-kira kalau ada orang main game online sampai lupa sholat, itu masuk A atau B? Nih main mabar. Mabar sampai jadi lupa sholat. Masuk di sini atau masuk di sini? Kira-kira aja, ikuti hati nurani. Karena di kitab itu belum ada Mobile Legends. Tapi kira-kira catur dan Mobile Legends itu ya 11-21 lah. Ya, 11-21. Jadi hukumnya uzur atau tidak uzur? Tidak uzur. Nah, tapi karena memuliakan tamu, yang lain baca buku misalnya, belajar, saking asiknya baca buku, tidak kedengaran azan, mati lampu misalnya, ya, masuk di perpustakaan, tiba-tiba sampai keluar waktu misalnya. Tapi benar-benar lupa, bukan sengaja-sengaja lupa, benar-benar lupa. Nah, ya, jadi ini hukumnya. Kalau lupa, lihat sebabnya. Kenapa dia lupa? Kalau yang menjadikan dia lupa itu sebab yang bermanfaat,
maka lupanya itu menjadi uzur. Apa arti menjadi uzur? Kalau dia sudah sholatnya bablas di luar waktu, maka tidak berdosa. Itu namanya uzur. Kalau ada orang yang lupa karena sebab sesuatu hal yang dilarang, baik itu makruh ataupun haram, kemudian dia bablas, maka dia tetap berdosa. Dan lupanya itu dia tidak mengatakan, saya kan lupa. Ya tidak. Karena kamu lupanya bukan karena kebaikan. Kamu lupanya karena sesuatu yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Nah, ini ringkasan daripada 2 uzur sholat namanya. Nah, ini yang dimaksud dengan uzur sholat. Tidur dan lupa. Karena tidur itu ya kita nggak bisa tahakum, kita nggak bisa mengontrol diri kita di saat tidur. Dan kalau lupa ya itu bukan kehendak kita. Itu bukan kehendak. Sama ketika orang puasa lupa makan 1 piring, batal atau tidak? Ya karena ada uzur ya sama. Sholat juga sama. Ya kan? Makan 1 piring. Astagfirullah. Astagfirullah atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat sedekah dari Allah. Ya kan? Pahalanya sempurna, perutnya juga sudah kenyang. Nah, itu namanya alhamdulillah. Nah, itu namanya uzur. Tetapi kalau sudah ingat, dilanjut, ini nanggung, mubazir. Enggak, ditinggalin. Jangan dilanjut. Pas ingat itu, astagfirullah saya puasa. Atau alhamdulillah saya puasa. Itu enggak boleh dilanjut. Yang di mulut pun harus dikeluarkan. Kalau ditelan, batal. Kalau sudah ingat. Kalau ditelan, batal. Nah, makan pedas-pedas ya kan? Level 10. Sebelum minum, diingatin sama temennya. Temennya jahil ya kan? Masya Allah. Makanya sama ada yang ngerjain seton katanya. Ya, makan pedas-pedas, ya dia tidak mau baca bismillah. Orang yang tidak baca bismillah, makanya sama seton. Jadi makan pedas-pedas sama seton. Sebelum minum dia baca bismillah supaya setonnya tidak ikut minum. Jadi biar kepedesan. Nggak jelas. Nah, jam berapa nih? Sudah ini. Sudah. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti aja. Kita tutup dulu. Ya. Nadratin video kafaratil majlis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Ilaikum minni ajam tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.